Shalom dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat di hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Tuhan mempercayakan hari yang baru, kehidupan yang baru, oleh karena anugerahnya kepada kita di hari ini, ada waktu yang baru dipercayakan bagi kita. Saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk mengambil waktu yang baik bersekutu dengan Allah di hari yang baru ini, supaya kehidupan kita penuh dengan kekuatan dan semangat vitalitas sepanjang hari. Ada kuasa dalam persekutuan, ada pertumbuhan rohani dan kekuatan iman di dalam persekutuan, ada perubahan hidup dan karakter di dalam persekutuan dengan orang-orang percaya dan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada pengaruh yang kuat yang membawa perubahan-perubahan dan perkembangan daripada talenta, bakat, kemampuan, kesanggupan, dan karunia-karunia rohani yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, supaya kita digunakan Tuhan menjadi saluran-saluran berkat bagi banyak orang, menyembuhkan penyakit jiwa dan menyembuhkan rohani mereka, dan kita bawa mereka dalam kuasa Tuhan untuk mencapai kemenangan iman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kisah pasal 2 ayat 42 sampai 44, ada perubahan ketika suatu persekutuan dilakukan rasul-rasul dan orang-orang percaya pada jemaat yang mula-mula. Mereka bersatu berkumpul di dalam doa, di dalam mempelajari firman Tuhan, di dalam memecah-mecahkan roti. Dan itulah suatu persiapan kuasa yang besar dalam persekutuan mereka untuk melakukan suatu pekerjaan misi Injil ke seluruh dunia. Dan kita lihat ketika Rasul Petrus dan Yohanes melakukan pekabaran itu, ada ribuan jiwa yang dibaptiskan. Hari pertama 3.000, hari kedua 5.000, hari ketiga 7.000, dan seterusnya tidak terhitung lagi. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 9, dan Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 3, bahwa mereka menekankan bahwa ada persekutuan kita dengan orang-orang percaya adalah persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bila mana kita bersekutu sesama orang percaya, berkumpul bersama-sama dengan orang percaya, di dalam doa, di dalam pelayanan, di dalam lagu pujian, dalam acara-acara kebaktian dan ibadah, dan program-program pelayanan jemaat gereja, maka ada kuasa yang mengubah kehidupan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus. Karena persekutuan kita adalah persekutuan dengan Allah Bapa dan persekutuan dengan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 18 ayat 20, 2 atau 3 orang berkumpul, namaku disebut, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa malas, jangan merasa tidak semangat bila mana kita berkumpul hanya sedikit jumlahnya dan kecil di dalam kelompok orang percaya. Kenapa? Karena Yesus sendiri hadir bersama-sama kita, ada bersama-sama kita. Karena persekutuan kita bersama dengan orang percaya adalah persekutuan dengan Allah Bapa dan dengan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia, dan segala jerih payah yang kita lakukan dalam persekutuan dan pelayanan dan ibadah kita tidak pernah sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 dan Filipi pasal 2 ayat 1, persekutuan kita dengan orang-orang percaya adalah persekutuan bersama dengan Tuhan. Ada satu kekuatan yang besar akan mengubah kehidupan kita. Ada satu kuasa dalam pertumbuhan dan kekuatan iman. Ada satu kuasa untuk menyegarkan rohani dan jiwa kita. Ada satu kuasa untuk menghaluskan perasaan-perasaan dan emosi kita. Ada satu kuasa untuk membentuk tabiat kita dan karakter kita untuk serupa dengan karakter Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan kita akan ada persatu kuasa dalam kekuatan dan persatuan jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu dalam persekutuan kita
ada kasih, ada pengampunan, ada kasih mesra, ada kebersamaan, ada nasihat, ada penghiburan, ada belas kasihan, ada dukungan, ada support, ada kekuatan, ada kemenangan iman. Inilah bentuk-bentuk keuntungan bila mana kita selalu bersekutu bersama-sama dengan orang percaya, karena persekutuan kita adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. 1 Yohanes 1 ayat 7. Karena dalam persekutuan ada pertobatan dan pengakuan dosa, ada pengampunan dosa, ada pembenaran, ada penyucian, ada kesalehan, dan ada keselamatan kehidupan yang kekal. Jadi di pagi hari yang baru ini, dan untuk menjalani kehidupan kita satu hari ini, saya mengundang Bapak dan Ibu untuk tetap bersekutu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibrani pasal 10 ayat 25. Saya mengundang Anda sekalian, jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan dan perkumpulan-perkumpulan orang percaya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, yang sudah amat dekat. Karena persekutuan kita akan membawa kepada kita perubahan hidup, karakter kita akan dihaluskan dan akan sama dengan Yesus Kristus, dan kita akan mencapai kemenangan demi kemenangan di dalam iman bersama dengan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.